yassir lana umurana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana ya Fattahu ya Fattahu ya Fattahu ya Alimu iftah qulubana ala tilawatil Qur'an waftah qulubana ala ta'allumil ulum ya Rabbana ya Rabbana ya Fattahu ya Alimu. Mungkin yang menjadikan kula lebih baper dari yang sebelum-sebelumnya karena selain ini lomba terakhir yang saya ikuti dalam cabang MTQ, juga karena perjuangan yang saya lalui tidak mudah dan tidak sedikit waktunya. Dulu saya menganggapnya peserta MTQ itu adalah seumuran, lulusan SMA semua. Ternyata tidak, saingan saya itu S1, S2. Dan waktu itu belum dikasih rizki oleh Allah. Saya belum bisa masuk semifinal, hanya menempati urutan ke-7. Alhamdulillah. Padahal semifinal diambil 6. Cek sidik banget ya. Nopo namanya? Jaraknya itu. Sehingga waktu itu kalau tekad, ya apa sih yang juara ini? Kok saya nggak lulus, yang juara itu gimana? Akhirnya kulo mengikuti semifinal, kulo mengikuti final, kulo mengikuti dengan tujuan saya pengen lihat yang juara itu gimana kualitasnya, gimana penampilannya. Dan waktu itu saya melihat langsung rendah diri bahwa wajar dia juara, wajar saya nggak juara. Bahwa mereka dalam presentasi enak, tulisannya bagus, angsale membuat PPT slide itu luar biasa bagus. Dan yang terbersit dalam hati kulo pas waktu itu, Al Muhibbin harus bisa seperti ini. Dan saya bersyukur sekali, terima kasih kepada Al Muhibbin, Ustadz-Ustadzah yang telah menyediakan perpustakaan yang luar biasa. Hampir 85% referensi yang saya bawa adalah meminjam dari kitab dan buku yang disediakan oleh Ustadz-Ustadzah, yang disediakan oleh Pondok Pesantren Al Muhibbin. Dari sini saya belajar bahwa memang dalam meraih sesuatu itu kita nggak bisa instan, perlu perjuangan lama untuk bisa meraihnya. Saya sejak 2017 dan baru bisa goals di 2022. Ternyata memang ini yang direncanakan oleh Allah, bahwa orang itu memang harus sabar ya dalam berjuang, orang harus sabar dalam meraih apa yang diinginkan. Dan yang ingin saya pesankan kepada adik-adik, ayo kita rajin belajar, rajin membaca intinya. Kitab-kitab yang ada dalam rak buku jangan cuma dianggap sebagai pajangan. Kita dilatih Basul Masail, membuka kitab-kitab itu sudah merupakan bentuk latihan. Kitab referensi yang paling tinggi nilainya itu adalah Kutubut Turas. Kalau menggunakan referensi dari kitab-kitab tafsir itu bobotnya lebih tinggi daripada kitab-kitab yang berbahasa Indonesia. Sedangkan kalau jurnal, kalau menggunakan jurnal berbahasa Inggris itu lebih tinggi bobotnya daripada jurnal berbahasa Indonesia. Oleh karena itu ayo kita kitabnya ditenanani, bahasanya juga harus ditenanani. Seperti itu, terutama anak MA, kalian sudah diajar usul fikih, ulumul Quran, ulumul hadis, itu benar-benar harus kalian kuasai.
Karena dalam menulis, khususnya karya tulis ilmiah, ilmu-ilmu seperti itu sangat-sangat dibutuhkan. Pertanyaan yang diajukan oleh pembina, oleh Dewan Hakim, itu adalah terkait dengan membedah ayat. Karya tulis ilmiah Al-Quran berarti kamu mengambil ayat Al-Quran sebagai tendensi dasar karya tulis yang kamu tulis. Misalkan kamu mengambil surat Al-Hujurat ayat 105 atau ayat berapa, ayat 13 atau ayat bintang. Kamu akan ditanya secara detail tafsir ayatnya itu bagaimana, dan tidak cukup menggunakan satu tafsir saja. Kamu kalau misalkan ambil dari tafsir Jalalain, itu tidak akan dilirik. Makanya penting juga untuk membedah tafsir. Dalam tafsir ini bagaimana bunyinya, tafsir ini bagaimana bunyinya. Minimal satu ayat harus kalian tafsiri menggunakan 5 kitab tafsir. Kemudian misalkan sudah ada penafsirannya, kaitkan dengan kajian usul fikih, kaitkan dengan kajian ulumul hadis. Asbabun nuzul ayat ini bagaimana, hadis pendukungnya bagaimana. Dan itu yang tak rasakan, alhamdulillah bersyukur sekali saya menjadi lulusan MA Al-Muhibbin. Karena besok ketika kalian kuliah, pasti kalian akan sangat membutuhkan hal seperti ini. Kalian kuliah nggak akan diajari tata cara penulisan secara dasar. Kuliah hanya memberikan tugas buat makalah, tapi tidak diajari sistematika dalam menulis. Makanya untuk MA Al-Muhibbin ada program penulisan karya tulis ilmiah sebagai syarat kelulusan pengambilan ijazah. Menurut saya itu luar biasa karena tidak semua sekolah menerapkan hal yang sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, pengalaman yang saya rasakan. Saya harap minta doanya semoga bisa menjadi kejuaraan yang barokah dan diridhoi Allah.